Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Bupati, Bapak Ibu dari perangkat daerah terkait, Direktur RSUD, rekan-rekan dari media, wartawan, hadirin-hadirat yang berbahagia. Pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka antisipasi terhadap pencegahan virus COVID-19 di Kabupaten Padang Pariaman, kita telah melakukan berbagai upaya dan tindak lanjut. Yang pertama diawali dengan rapat koordinasi dengan Pak Gubernur dengan dihadiri oleh Bupati Wali Kota Sumatera Barat. Kemudian setelah itu ya kita lakukan rapat koordinasi dengan dipimpin oleh Pak Bupati dengan semua pemangku kepentingan, kepala OPD, kemudian juga Direktur RSUD dan camat serta instansi terkait lainnya. Nah, terkait dengan itu kita yang pertama telah menerbitkan surat keputusan Bupati Padang Pariaman tentang penetapan tim gugus tugas terhadap penanganan COVID-19 ini untuk Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian juga kita telah menetapkan penetapan status tanggap darurat bencana non alam, ya, bencana non alam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian berikutnya kita juga telah membuat beberapa edaran. Yang pertama edaran kepada semua OPD, kemudian juga kepada semua pimpinan BUMN, BUMD, termasuk juga pihak swasta terkait dengan upaya-upaya dan antisipasi terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini secara umum. Kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait, di mana kita insya Allah mulai besok ini dengan dikeluarkannya surat edaran dari Pak Bupati untuk semua murid tingkatan TK, PAUD, TK, kemudian SD, MI, kemudian juga SMP, MTS SMA yang memang kita koordinasikan dengan provinsi itu terhitung tanggal 20 besok itu sudah kita buat kebijakannya untuk belajar di rumah masing-masing. Jadi bukan kata-kata libur ya, belajar di rumah masing-masing. Nah, terkait dengan itu kita tentu di samping mengeluarkan edaran, kita juga meminta kepada Pol PP untuk melakukan pengawasan. Nah, biar nanti belajar di rumah ini betul-betul efektif untuk dalam rangka proses belajar dan mengajar. Kemudian juga kita telah membuat surat edaran terkait dengan bagaimana aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di kantor kita ini, di mana kalau sebelumnya kita apel pagi dan kegiatan apel gabungan lainnya untuk sementara waktu itu kita tiadakan. Kemudian juga terkait dengan hal yang berhubungan dengan tempat-tempat wisata, ini memang kebijakan kita belum kita tutup. Cuma tetap dalam koridor kita melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan secara ketat, terutama terhadap pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat-tempat objek wisata. Nah, berikut dengan yang sangat penting itu adalah bagaimana nanti kita mengawasi ODP, orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan ini kita lakukan terhadap mungkin perantau-perantau kita yang berasal dari luar daerah, yang daerahnya itu sebagai terbanyak di dalam terinfeksi dari suspek dari COVID-19 ini. Jadi kita lakukan pemantauan itu yang kita kenal dengan orang dalam pemantauan. Ini memang kita sangat mengharapkan kalau untuk ODP ini peran dari semua pemangku kepentingan, termasuk juga
juga tokoh masyarakat, alim ulama, jadiah pandai, wali nagari dan semua untuk memberikan pengertian kepada ODP ini supaya dalam 14 hari ya sejak dia pulang itu kalau bisa dia di rumah saja. Tapi kalau tidak tentu dengan keikhlasan untuk kita lakukan pemantauan kesehatannya. Nah ini mungkin hal-hal yang memang ada kerja keras kita di tingkat nagari dan Sorong terhadap ODP ini, terutama yang berasal dari Dunsana dan keluarga kita yang memang saat ini sudah mulai pulang ke kampung halamannya masing-masing. Kenapa? Karena memang contohnya di Jakarta itu mahasiswa perguruan tinggi sudah mulai libur ya. Kemudian juga yang dari Malaysia beberapanya sudah merencanakan untuk pulang juga ke kampung halaman. Nah inilah yang perlu kita antisipasi dengan membuat kebijakan-kebijakan dari regulasi. Kita juga di dalam surat edaran itu meminta kepada camat untuk merapatkan juga di tingkat kecamatan dengan melibatkan nanti dan Ramil, Kapolsek, kemudian Babinsa dan lain sebagainya. Jadi itulah beberapa kebijakan umum yang memang sudah kita keluarkan, termasuk juga kita meminta kepada para sekolah, kemudian UPTD dan lain sebagainya, ya kantor-kantor perangkat daerah untuk menyediakan tempat-tempat cuci tangan, ya cuci tangan, dan nanti begitu masuk juga melakukan cuci tangan dan tetap menghimbau kepada masyarakat kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, ya seperti menjaga makan, pola makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kunci penyakit itu juga datangnya kepada daya tahan tubuh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang sementara yang dapat kami sampaikan. Nanti tentu kita buka nanti kesempatan kepada Bapak Ibu yang dari para rekan-rekan pers untuk saling kita berdiskusi tentang penanganan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. tahun boleh mengajukan pertanyaan Pak Ya, ya. Satgas. Saya sama juga Pak, sedikit saya bertanya tentang kebijakan yang sudah dilakukan, yaitu mengenai orang dalam pengawasan. Ya. Ini teknisnya di lapangan seperti apa? Kemudian di mana lingkup ODP itu yang akan dilakukan? Kemudian setelah itu dilakukan apa upaya penanganannya? Sejauh mana kebijakan pemerintah dalam hal ini? Apakah sudah siap dari segala sesuatunya itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin sebelum saya jawab ini teknis ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertanya dari rekan-rekan wartawan bagaimana dengan orang dengan pemantauan. Sebagai informasi bagi kita semua, orang dengan pemantauan ini kita tetapkan adalah mereka yang kembali dari daerah terinfeksi coronavirus. Apakah berasal kalau sebelum bulan Februari 2020 itu rata-rata dari luar negeri, tapi sekarang karena di Jakarta sudah ada kasus terinfeksi, kemudian ada beberapa daerah sudah terinfeksi, jadi berarti seluruh warga yang datang dari daerah yang terinfeksi itu kita lakukan orang dengan pemantauan. Nanti kata, jadi kita akan pemantauan, karena itu disampaikan oleh Pak Sekda tadi, peran camat, peran wali nagari untuk melaporkan orang-orang yang pulang dari daerah lokasi. Pertama, kemudian kedua yang kita lakukan itu adalah untuk melihat kalau seandainya sewaktu beliau kedatangan itu kita barangkali nanti kita cek di bandara barangkali dengan thermal gun atau dari thermal scanner itu nanti terindikasi suhunya di atas 38 derajat Celcius itu akan dicatat oleh teman-teman di BIM. Kemudian nanti data itu kita kirimkan ke dinas kesehatan untuk kita pantau. Nah, apabila seandainya ada orang dengan pemantauan di suatu daerah, kita petugas kesehatan dengan satgasnya bekerja dengan kecamatan, kita langsung turun ke rumah yang bersangkutan, kemudian kita lakukan pengarahan, melakukan penjelasan informasi, kemudian kita memberikan anjuran. Nanti kita lakukan agar penyebarannya, walaupun mereka itu belum positif COVID-19, tapi kita harus lakukan
isolasi, artinya kita istilah isolasi mandiri di rumah tersebut. Arti kata yang bersangkutan dengan ketentuan dengan hal yang kita punya itu yang bersangkutan kita lakukan isolasi selama 14 hari. Berarti artinya sejak beliau datang ke kampung, sejak beliau kembali ke rumah, kita hitung untuk hari pertama dan kita amati kesehatannya 14 hari ke depan. Melihat kondisi demamnya bagaimana, kemudian melihat kondisi peningkatan fisiknya bagaimana dengan berbagai upaya-upaya kesehatan untuk pencegahan jangan sampai muncul positif coronavirus. Artinya kata yang bersangkutan kita ingatkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua peningkatan gizi. Kemudian kalau seandainya terpaksa keluar melihat barangkali ke warung untuk sesaat, itu silakan, tapi dengan catatan menggunakan alat minimal masker agar tidak tertular kepada yang lain. Termasuk dia batuk segala macam. Jadi karena itu yang bersangkutan kita isolasi di rumahnya dan kami petugas kesehatan setiap waktu memonitor kesehatan yang bersangkutan di lokasi di isolasi mandiri itu yang dilakukan. Nah, setelah 14 hari, kalau memang gejalanya tidak mengarah apakah dia flu berat, apakah dia COVID-19 itu gejala yang penting itu, kita akan berikan informasi untuk kondisinya sehat dengan catatan juga tetap kita lakukan pemantauan kalau memang ada gejala itu akan muncul. Kenapa kita berikan waktu 14 hari itu proses perjalanan virus itu sampai dia tidak mengganggu kesehatan seseorang itu sebagai itu terima kasih. Kemudian Pak, berapa biaya anggaran yang dibutuhkan untuk khusus virus corona ini? Anggaran dibutuhkan kalau kami dari jajaran kesehatan karena itu menjadi suatu kewajiban kami, kewajiban kita melaksanakan kepada masyarakat, kemudian kita melakukan perlindungan kepada masyarakat. Kami melakukan dengan metode surveillance. Metode surveillance itu setiap tahun ada. Jadi kita di jajaran kesehatan itu ada metode surveillance. Semua penyakit menular kami lakukan surveillance, pemantauan kelapa dan petugasnya sudah ada, dokternya sudah ada, kemudian sarana sederhana yang kami punya juga sudah ada. Jadi kalau dihitung biaya kami belum bisa menghitung berapa ini. Jadi itu menjadi kewajiban Pemda, kewajiban petugas kami di lapangan. Baik, ada pertanyaan lain dari Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TK dari NFTI mau menanyakan saran Pak, persiapan dari pemerintah kita terhadap permasalahan COVID-19 ini Pak. Masalahnya kasus utama adanya diduga suspek COVID-19 ini kan ada warga kita yang di Padang Priaman ini kan waktu ada informasi itu kami dari wartawan konfirmasi ke pihak direktur rumah sakit yang ada di Pariaman. Yang jadi pertanyaan kami, ada terkendala masalah rumah sakit rujukan Pak. Rumah sakit rujukan kan ada cuma 2, jumlahnya terbatas. Kemungkinan ada nggak rumah sakit pada Pariaman ini dijadikan rumah sakit rujukan nantinya Pak? Upaya ya. Yang satu lagi masalah Pak, alat pelindung dari petugas kesehatan kita Pak. Apakah ada kesiapan pemerintah kita untuk menyiapkan alat pelindung kesehatan untuk petugas? Masalahnya banyak petugas kita yang terpapar oleh virus ini Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai dengan SOP yang kami punya, bahwasanya ada kriteria 3. Ada orang dengan pengawasan, ada pasien di dalam pengawasan, dan ada orang dalam pemantauan. Nah, orang dengan pengawasan itu orang yang barangkali yang kembali dari luar negeri, yang kita sampaikan tadi itu mengindikasi suhu badannya barangkali positif 38 derajat Celcius. Nah, itu kita pantau, dan apabila dengan kondisi 38 derajat Celcius ini terindikasi mengarah ke gejala COVID-19, itu
itu barangkali suhunya 38, dia sesak napas, kemudian gejala-gejala mengarah ke pneumonia namanya, itu kita namakan pasien dalam pengawasan. Itu yang barangkali yang kita lihat yang kejadian di rumah sakit RSUD Pariaman. Nah, dengan indikasi begitu, kami jajaran puskesmas mengirim ke rumah sakit Pariaman atau kemudian kita kirim ke rumah sakit M Jamil. Itu pertama. Nah, sekarang karena kenapa rumah sakit M Jamil itu pertama dan itu belum kita anggap sebagai suspek COVID-19. Ada tahapan lagi, barangkali ada pemeriksaan labor, ada pemeriksaan swab di saluran ini, di saluran pernapasan, jadi ada hasil labor baru dinyatakan dia positif. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita kemarin informasi kita rapat dengan Pak Wakil Gubernur dengan Dinas Kesehatan Provinsi, memang rumah sakit M Jamil sekarang agak keteter untuk pelayanan itu. Nah, kenapa? Karena sebagian teman-teman bukan di Padang Pariaman, sebagian teman-teman di daerah lain, semua pasien yang demam tinggi dengan gejala yang seakan-akan mengarah ke COVID-19 dirujuk ke rumah sakit M Jamil ke Ahmad Muhtar. Jadi mereka tidak bisa menerima jumlah pasien seperti itu. Sebanyak itu yang belum kategori mengarah ke orang dengan pengawasan COVID-19. Istilah kalau bahasa wartawan suspek itulah. Kemudian di pengawasan indikasi itu di rumah sakit M Jamil meminta kepada rumah sakit kabupaten kota kesepakatan kemarin untuk juga menyiapkan sebagai rujukan antara puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit yang akan menetapkan dia dengan hasil lapor untuk suspek COVID itu. Dan alhamdulillah tadi kami rapat tim Satgas, ada Pak Sekda, ada Pak Budi, tadi kita harus sepakat rumah sakit Kabupaten Pariaman tadi, Padang Pariaman kita sediakan 1-2 ruangan untuk rujukan antar untuk pasien kalau memang ada kita di Padang Pariaman. Kemudian Pak, berapa pasien yang telah ditangani oleh ini dalam permasalahan ini? Kemudian berapa rujukannya di Yang jelas kita baru sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kita kemarin tuh ada 2 kasus yang mengarah ke COVID-19. Tapi setelah kita selidiki lebih dalam, kenyataannya negatif. Contoh, ini untuk sebagai informasi aja, teman-teman ada di sekolah Polteknik Pelabuhan Tiram, itu mereka belum kembali dari Jakarta, kemudian langsung berobat ke Hospital Semen Padang. Kemudian setelah dicek negatif, sekarang beliau dalam posisi isolasi mandiri di sekolah. Nah, mudah-mudahan tinggal 3-4 hari lagi negatif, mereka dianggap sembuh. Kemudian yang kedua, yang pasien dari Ulangan itu yang guide yang di Pasumpan yang ke Pulau Pasumpan itu dikirim ke rumah sakit Pariaman. Sekarang posisinya berada di rumah sakit M Jamil dalam ruang isolasi. Jadi ada WA yang beredar tuh beliau meninggal itu tidak benar. Dan so dalam perawatan sampai hari, mudah-mudahan kita berharap beliau sembuh. Dan yang bersangkutan mempunyai penyakit bawaan yang juga pada posisi organ pernapasan itu yang agak memperparah tubuhnya kondisi sekarang. Nah, barangkali alhamdulillah mudah-mudahan dengan pengobatan yang ada itu bisa sembuh. Kita berdoa. Itu sementara. Bagaimana dengan alat peraga? Alat peraga kita alhamdulillah, alat pelindung diri kita alhamdulillah kemarin baru datang bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kita ada 6 APD. 6 APD, kita Dinas Kesehatan ada 1. Nah, 6 APD ini rencana kita bagikan ke rumah sakit 3 untuk dibantu untuk menambah APD yang ada, kemudian 3 lagi kita untuk teman-teman puskesmas apabila nanti di lapangan ada kasus. Terus dan itu mungkin setelah ini juga ada tambahan lagi sesuai dengan kiriman dari pusat dan dari pengadaan dari APBD. Ya, kita harus. Baik, ada pertanyaan lagi tadi. Pak. Katanya kan menurut saya informasi itu positif dan negatifnya orang terjadi suspek COVID-19 itu kan harus dibawa lapor di Jakarta. Ya. Apakah itu benar dan informasi? Kenapa Pak? Iya betul terakhir. Nah, bukan di kabar kepada itu ada kunjungan dari DPR kan bos-bos sebentar. Dan bisa teknis. Kan terakhir itu. Kalau waktu mau terbatas semua yang dulu harus berarti kelihatan. Lebih seru juga sih. Mungkin pertanyaan dari teman tadi, teman wartawan.
Ya memang kalau dari hal yang kami SOP kami bina, itu memang orang yang akan dinyatakan positif penderita COVID-19 itu harus salah satunya dengan kriteria yang bersangkutan pernah ke daerah yang terinfeksi. Tuh. Kemudian yang kedua lebih kurang dari situ. Kemudian yang kedua suhu badannya 38 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga dia melihatkan gejala batuk, kemudian sesak napas. Nah, dengan biasanya yang gejala ini mengarah ke pneumonia berat. Nah, teman-teman medis di rumah sakit langsung melakukan pemeriksaan radiologi, kemudian langsungkan pemeriksaan dari swabnya di saluran pernapasan. Nah, kalau radiologi nanti kelihatan ada infiltratnya. Nah, kalau didukung lagi nanti lebih dari hasil pemeriksaan labor. Nah, pemeriksaan labor ini yang masih butuh waktu lama. Nah, mudah-mudahan hasil penelitian teman-teman yang di Fakultas FK UNER itu bisa membantu memberikan salibetfat 1 kali 24 jam. Nah, itu yang apakah yang sementara ini. Pak. Ya. Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Masalah manfaat dari hari Ramadan, Pak. Yang saya tanyakan pertama, Pak, ya mungkin kalau kita baca sejarah wabah yang pernah menjara dunia itu ya, mungkin ini yang tapi menurut hemat saya tuh ya pernah membaca cerita terus di novel sejarah wabah. Jadi mungkin yang paling menghebohkan di seluruh dunia, Pak. Karena kan kita seperti ketahui seluruh dunia mungkin pernah juga mengabas seperti kolera atau campak, cuman tidak segitu hebohnya sekarang ini, Pak. Dan bahkan bisa diputus gitu kan mata rantai dan cari solusi pencegahannya. Cuman supaya saat sekarang ini, Pak, saya lihat COVID-19 atau istilah corona ini, Pak, belum ada solusi dari pakar kesehatan memutus gitu, Pak, atau memberikan semacam antisipasi atau Pak enggak saat sekarang bahkan justru malah bertambah kesiapan penderitaannya, Pak. Ini yang kemudian bisa bingungkan juga, Pak. Yang kedua kan kalau semacam campak nih kolera itu, Pak, kan pernah juga mewabah di dunia, Pak. Itu kan sudah ada tanda-tanda itu. Kalau kita orang awam kan saya kira campak kan ada semacam isu kan. Kalau kolera kan kabar gitu kan. Cuma yang COVID atau corona ini kita susah membedakannya, Pak, antara yang terinfeksi dan tidak gitu kan. Yang seperti kita ketahui kan yang dosen di RSUD, Pak, RSUD Pareman itu kan, itu kan belum menyatakan COVID. Cuman penanganan dunia medis sudah berlebih kan, pakai kostum kan, pakai masker kan. Jadi sebetulnya bagaimana ya, Pak? Itu aja, Pak, penjelasan yang saya minta, Pak. Jadi sebelum itu mungkin untuk lebih efektifnya ya, diskusi kita, mungkin kita himpun dulu, nanti silakan yang bertanya, nanti sekaligus saja kita jelaskan. Ya, ini mungkin lebih efektif, mungkin satu, kemudian silakan list. Mungkin masukan bagi saya, Pak, ya. lebih baiknya kita dinas kesehatan memberikan semacam press release. Ya. Nah, setelah orang membaca itu aja yang ditanyakan. Jadi kita tidak lagi mengkonsep. Oh ya, boleh. Ya. Itu saya. Langsung nih, Pak, jawab. Langsung dijawab atau gimana? Diimpun biar sekalian aja. Ini ada Pak Ramam, ada Pak Budi, ada Ibu Direktur. Silakan aja kemananya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari uraian pembuka Pak Sekda ada 3 hal yang menjadi pertanyaan bagi saya. Yang pertama soal kebersihan, mengajak masyarakat bersih. Dasar kebersihan itu, Pak, kalau menurut saya sendiri itu sanitasi lingkungan masyarakat. Kita mengetahui bagaimana sanitasi kita di Padang Pariaman. Sementara kita mengajak masyarakat itu bersih. Apakah tidak lebih baik jika kita menggunakan momen ini ke hal yang positif untuk masyarakat membenahi sanitasi? Ini siapa yang akan kita dorong? Lalu untuk pendidikan Pak Rama, bagi kita mungkin ini buah si malakama. Kalau anak-anak kita sudah sekolah,
resikonya besar. Tapi kalau libur belum tentu akan beresiko baik. Dan muncul tadi ide Pak Sekda bahwasanya kita akan tidak ada istilah libur, tapi belajar di rumah. Artinya guru-guru menyiapkan materi yang padat. Per hari dapat terukur. Kalau kita 2 minggu libur, bagaimana materi yang akan dikerjakan anak-anak di rumah. Ini apakah sudah disiapkan oleh masing-masing guru kita? Dan bagaimana penyerapannya? Bagaimana sistem laporannya? Apakah nanti pas 2 minggu setelah libur anak-anak langsung kasih tugas semuanya? Atau terukur? Mungkin saran saya bisa juga kepada Dinas Pendidikan, bagaimana setelah ini kita akan memutuskan libur besok, tapi bagaimana anak-anak membawa surat ke rumahnya masing-masing agar orang tuanya benar-benar menjaga anaknya di rumah. Jangan-jangan nanti kita libur sekolah tapi di rumah mereka tetap keluyuran. Satpol PP kita juga terbatas, Pak. Untuk dana darurat kan sudah dilimpahkan kepada daerah masing-masing. Ini bagaimana kesiapan dana darurat kita untuk menghadapi ini, Pak? Khususnya untuk menjaga pengunjung dari luar, pengawasan dari luar, bisa lewat jalur darat, atau laut. Bagaimana ini pelaksanaannya kita bareng-bareng, Pak? Mungkin sekian, terima kasih. Pak. Baik, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Media Online Sport Today. Ada sama Pak Ramang ya, Pak Dinas Pendidikan. Dulu saya pernah marak-maraknya waktu itu cuci tangan ya Pak di Dinas Kesehatan. Tapi setelah ada COVID-19 ini kok udah hilang gitu, udah nggak ada lagi. Apalagi buat anak-anak sekolah, anak-anak yang SD ya, kalau yang udah besar kayaknya SMP, SMA udah ngerti. Tapi yang diliburkan itu kan anak-anak SD sekarang. Jadi sepertinya sosialisasinya udah hilang gitu Pak, udah nggak ada lagi saya lihat. Nah, padahal dalam kondisi seperti ini, nah seharusnya itu harus dikalahkan lagi gitu di sekolah. Apalagi dia libur, kalau dia libur kan dia lebih ngerti juga di rumah Pak. Oh kata Pak Guru tadi di sekolah katanya begini, cuci tangan dulu mau makan, begini. Itu udah nggak ada sebetulnya Pak. Terima Silakan. Ada lagi? Ya, enggak diimpunannya nanti mungkin Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Diones Bertol di Kasus. Cuma satu kesalahan dari kesehatan. Apakah ada obat antisipasinya dulu Pak? Untuk sementara obat antibiotik mana-mana gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, ada lagi? Ya. Saya kenapa nih? Ya, Kenapa dari Satgas yang diturunkan di lapangan contohnya di terminal atau di bandara oleh BNPB berapa kesatuan Satgas diturunkan? Kemudian di pendidikan berapa lama waktu libur yang ditentukan? Ya, oke. Baik, kita mulai dulu menjelaskan dari Dinas Kesehatan, silakan. Terima kasih dari Pak Man. Ya memang kita kalau dilihat dari sejarah ini agak berat. Satu. Kemudian kedua, kalau kita bercerita tentang MERS-CoV, itu kan juga keluarganya coronavirus masih satu rumpun Pak. Jadi coronavirus itu ada keluarga MERS-CoV, ada SARS, ada N1, N5H1, ada flu babi, itu kan itu masih keluarga dari coronavirus. Kalau MERS-CoV itu hanya diserang adalah orang yang pulang umroh yang pergi ke peternakan hutan. Kalau SARS itu dari kucing ke manusia dan itu terbatas. Kalau flu babi kan pertama babi dihilangkan selesainya. Kalau yang COVID-19 memang butuh daya juang yang luar biasa. Soal kenapa dia menyerang dari hewan pengerat ke manusia yang istilahnya intervensinya yang berbeda dengan coronavirus yang lain. Termasuk ukurannya. Kalau ibarat ukuran tubuh ini paling berat Bapak. Ini agak berat sedikit dibanding dengan MERS-CoV dengan SARS. Nah kita setuju juga. Kemudian yang kedua, kita sekarang pemerintah, Kementerian Kesehatan dengan melihat kondisi kekinian. Jadi arti kata dengan adanya Satgas yang disampaikan Pak Sekda tadi, itu kami dari Dinas Kesehatan melakukan dari menindaklanjuti pemutusan rantai dengan konsep epidemiologi. Arti kata, kenapa kita karantina 14 hari? Kita coba putus rantai 14 hari itu tidak tersentuh dengan orang lain. Kenapa kita berikan mencuci tangan pakai sabun
Itu kita putus rantai, barangkali orang yang berkunjung saat itu barangkali membawa virus tertentu, dia bisa putus dengan cuci tangan pakai sabun. Kemudian kenapa kita suruh tingkatkan gizi? Orang yang tingkatkan gizi berarti kalau tingkatkan gizi kita sehat, virus juga tidak akan masuk ke tubuh kita. Kemudian kenapa kita dengan olahraga kita sehat, virus juga. Jadi kita melakukan sekarang upaya dengan konsep epidemiologi. Itu kita lakukan. Soalnya kenapa? Berkaitan dengan obat, sampai sekarang pertanyaan dari teman-teman satu lagi, obat tidak ada loh Pak. Yang di televisi itu hanya perlakuan pada konsep penelitian di sebuah negara. Padahal di Cina gunakan kloroquine fosfat. Itu perlakuan pada sekelompok orang, mungkin dengan diterapkan di negara lain tidak bisa, belum. Dan itu belum diakui oleh WHO melalui badannya FDA. Orang pakai Favipiravir yang baru, itu obat virus, tapi itu sekelompok orang di Cina. Kemarin Rose di Amerika publikasikan sama Trump itu kelompok orang untuk Amerika. Indonesia belum bisa berlaku obat seperti itu. Jadi masih dalam proses perlakuan pengujian di lapangan. Dan rata-rata untuk obat virus kita di dunia belum ada. Setelah itu sementara Pak Basegda yang dari kami Dinas Kesehatan. Silakan Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu rekan-rekan media yang kita hormati, ada 3 pertanyaan yang mengarah ke Dinas Pendidikan. Yang pertama dulu terkait dirumahkannya anak-anak untuk belajar. Jadi artinya anak-anak bukan diliburkan, tapi anak-anak itu diberikan kesempatan belajar di rumah. Tentunya pembelajaran ini disesuaikan dengan RPP yang ada dibuat oleh guru, rencana program pokok pengajaran atau disingkat dengan RPP. Nah, di RPP yang selama 2 minggu itu melalui pokok bahasan dan sub pokok bahasannya diberikan kesempatan belajar di rumah, tentunya diarahkan oleh guru-guru yang ada di tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu untuk pemantauan bagaimana anak-anak mengerjakan atau tidak tugas, nanti juga ketika masuk akan menyerahkan semua tugas yang diberikan kepada anak-anak kita yang belajar di satuan pendidikan. Kesemua tugas itu tentunya tidak akan terlepas daripada 3 ranah di pendidikan itu, Bapak Ibu yang dihormati. Pertama ranah afektifnya, kedua ranah kognitif, kemudian yang ketiga ranah psikomotornya atau yang disebut juga dengan motorik. Nah, itu terkait dengan di rumah. Jadi anak-anak bukan berarti libur berarti, tapi belajar di rumah mengingat situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni, bahwasanya kebiasaan dan budaya yang selama ini sudah kita anjurkan kepada anak sekolah bukan terhenti, Bu, tapi selalu saja budaya hidup sehat itu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu selalu disampaikan kepada peserta didik. Ternyata ini memang salah satu cara pencegahan yang terbaik yang juga disampaikan, yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan itu sendiri. Nah, yang ketiga dari Adinda Eri tadi menyampaikan sampai kapan anak-anak itu dirumahkan atau belajar di rumah itu, terhitung besok tanggal 20 Maret sampai tanggal 2 April 2020. Nah, itu sementara yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman dari media. Kemudian juga kami menyampaikan kepada teman-teman guru, itulah pada hari ini sudah lengkap disampaikan bagaimana teknis pembelajaran selama anak-anak di rumah tadi itu. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak Budi terkait dengan operasional, kemudian juga terkait dengan satgas kita. Oh, ya. Terima kasih Pak Sek. Pertama, saya meluruskan dulu masalah informasi tanggap darurat Kabupaten Padang Pariaman. Di media sosial beredar tanggap darurat itu sampai 29 Mei. Itu yang clear, kita menetapkan hanya 30 hari, dari tanggal 16 sampai 14 April. Jadi yang tanggal 29 Mei itu adalah keadaan darurat dari Kepala BNPB untuk seluruh Indonesia. Kenapa 2 bulan? Karena dia mengurus se-Indonesia. Sedangkan Sumatera Barat tanggap daruratnya cuma 1 bulan, 30 hari. Itu kita mengikuti Sumatera Barat tetap 30 bulan. Jadi kemarin beredar sampai tanggal 29 Mei. Kembali dari pertanyaan, alhamdulillah kemarin kita sudah membentuk Satgas Gugus Tugas Penanganan Corona ini sesuai dengan amanat Kepres nomor 7 tahun 2020 tanggal 13 Maret kemarin,
di mana seluruh anggota gugus tugas ini seluruh kepala OPD masuk, karena bencana ini adalah urusan bersama. Jadi dalam hal ini seluruh gugus tugas ini kita rapat awal tadi meminta rencana aksi seluruh kepala OPD sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional sesuai dengan tupoksinya dari masing-masing OPD tersebut di masa tanggap darurat. Jadi kalau di masa tanggap darurat ini wajib melaksanakan operasi. Contoh, Pak Yud selaku Kadis Kesehatan sebelum ditetapkan tanggap darurat beliau sudah bergerak dengan timnya dengan puskesmas. Kemudian di masa tanggap darurat Dinas Pendidikan juga memutuskan dengan Pak Bupati meliburkan sekolah selama 14 hari. Kemudian Dinas Perindak tadi juga bergerak meliburkan seluruh kegiatan dari BLK beliau selama 14 hari dan menonaktifkan instruktur untuk ketenaga kerjaan dan sosialisasi ke pasar. Jadi semuanya sudah bergerak. Cuma dalam hal ini kita dengan gugus tugas ini kita pengennya seluruh OPD ini bergerak. Kita akan rapatkan setiap hari. Kita tagih rencana aksi masing-masing dari kepala OPD tersebut sehubungan dengan penanganan corona ini. Ini yang diminta Pak Bupati kepada kami di gugus tugas ini. Alhamdulillah sebenarnya sudah bergerak, cuma kita nanti kita pertajam masalah dokumentasinya dari kegiatan-kegiatan masing-masing OPD sehubungan dengan penanganan corona ini. Jadi mungkin sekian Pak Sek dari kami. Masalah dana bencana tadi disinggung tadi, kita memang ada dana PDT, cuman sampai saat sekarang ini kita masih mempertanyakan kemungkinan memakai dana yang sesuai dengan tupoksi dana OPD. Tapi kemungkinan kita memakai dana PDT itu ada dana biaya tak terduga itu terletak di rekening BPKD. Saya dengan Pak Yud lagi ngitung, kita coba membentuk suatu tim gabungan gabung dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, Polri TNI untuk turun melaksanakan katakanlah penyemprotan ke lokasi fasilitas umum. Kalaupun seandainya tidak memenuhi dengan kebutuhan anggaran di OPD, terpaksa kita naikkan ke dana PDT dengan menggunakan surat keputusan tanggap darurat dari Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Direktur ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit tambahan dari yang bilang Pak Aris, tambahan dari Pak Firman, Pak Aris tadi. Rujukan rumah sakit, kita di sisi rumah sakit kita mempunyai sistem. Memang rujukan utamanya M Jamil, tapi sekarang kita dibagi. Ada wilayah utara, ada wilayah barat, ada wilayah timur. Nah itu rumah sakitnya salah satunya wilayah vertikal, rumah sakit vertikal. Rujukan tadi kalau kita di rumah sakit kita membagi 3 rujukan, bukan semata-mata kayak M Jamil. Jadi rujukannya ada rujukan ringan, sedang, dan berat. Rujukan ringan, sedang kita wilayah selatan dirujuk ke daerah rumah sakit Pariaman. Sedang rumah sakit kita dan rumah sakit Pariaman rujukan dari rumah sakit kita ke rumah sakit Pariaman itu dengan sedang. Kalau rujukan berat baru kita ke M Jamil. Makanya tidak fokus semuanya harus ke M Jamil. Yang perlu ventilator itu baru kita rujuk M Jamil. Nah itu mengenai rujukan. Terus mengenai kesiapan rumah sakit kita mengenai COVID, insya Allah rujukan dengan sedang, insya Allah kita siap. Tapi kalau rujukan berat kita belum siap. Terus mengenai di rumah sakit juga kita juga mempersiapkan. Juga kita mau juga membuat edaran, nanti edaran ada bupatinya. Jadi minta tolong sampaikan ke masyarakat. Selama masa ini rumah sakit meniadakan jam besuk. Karena gunanya apa? Memutus mata rantai yang COVID yang tadi. Habis berikutnya kita hanya mengizinkan 1 penunggu untuk pasien. Jadi kenapa kami ambil kebijakan seperti itu izin bupati segala macamnya, guna memutus mata rantai dan untuk mencegah jangan penularan bertambah. Nah di rumah sakit kita sudah mempersiapkan dari mulai terdepan sampai ke belakang. Mulai ke depan, kayak kita screening di depan, kita buat suatu ruangan di depan screening yang mempunyai gejala suspek, itu suspeknya salah satu yang di dalam batuk yang tadi itu ditambah dengan riwayat pergi kemana. Nah kita pisahkan tempat duduknya. Habis itu kita bisa tempat duduk dan petugas membantu menguruskan pendapat segala macamnya dan dia langsung ke bagian yang dituju. Setelah bagian dituju diambil obatnya dan mereka langsung pulang. Dia didahulukan dari yang lain. Nah juga kita menyiapkan ruang isolasi. Ruang isolasi walaupun masih sederhana tapi itu sudah disiapkan untuk menyikapi COVID-19 ini. Dari segi APD emang agak
kekurangan, tapi alhamdulillah kita dapat bantuan dari BNPB, dari PMI, juga dari Pemkat juga kita dapat. Jadi memang tadinya semuanya APD sangat langka, harganya 25.000 jadi 300, tapi alhamdulillah kita tetap beli dengan harga segitu. Tapi semua sudah mulai, titik cerahnya sudah mulai lengkap. Kenapa kita harus pakai APD? Pertanyaan tadi, kenapa di rumah sakit tadi yang kayak pertama kita kan baru suspek gitu ya, Irman ya? Kita baru suspek. Kenapa? Karena gejala COVID ini dengan ada gejala, dengan tidak ada gejala. Nah, dengan orang riwayat pergi ke luar kota yang tadi, yang tidak ada positif-positifnya, maka itu adalah termasuk daerah yang menurut kami di rumah sakit namanya suspek. Nah, maka kita sebelum rumah sakit, kita sebagai tenaga garda terdepan yang orang pada libur kita bekerja, kita harus memakai sarana-prasarana itu. Kita mengharuskan, karena penularan dari COVID ini melalui droplet, nanti droplet itu yang berpindah, itu yang kita antisipasinya, maka kita pakai APD lengkap, kayak robot ya Pak ya, jadi kayak robot seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Andi Yones, apa obatnya COVID ini? Obatnya salah satunya, obatnya belum ada, tapi yang utama yang perlu kita lakukan adalah apa? Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh karena dia virus. Virus ketika daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah dia tidak menimbulkan penyakit di kita. Walaupun kita terkontaminasi, kita terpapar, tapi kita pembawa. Ada namanya carrier. Jadi pembawa kuman ini nanti kalau kita tidak diisolasi yang terkena tadi, maka kita akan menularkan juga. Padahal kita tidak menimbulkan gejala, itu juga bisa. Jadi hanya obatnya untuk saat ini daya tahan tubuh yang kuat, jaga diri, APD-nya itu yang perlu utama sekali. Insya Allah dengan daya tubuh yang kuat, hidup bersih segala macamnya, itu kita bisa terhindar dari COVID dan menghindari keramaian dan menjaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter dan menghindari kontak dengan keselamatannya. Insya Allah kita terhindar dari semua itu. Mungkin itu terus. Mungkin jadi yang saya rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tambahkan ya untuk posko ya, untuk sekretariat gugus tugas itu adalah Pusdalkop PB BPBD dengan call centernya 112 ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tekan 112 itu bebas pulsa atau nomor HP 0811 66 62114 ya, itu untuk sekretariat gugus tugas. Jadi kalau ada informasi atau apa nanti yang memang dibutuhkan, silakan menghubungi sekretariat gugus tugas kalau itu berkaitan dengan operasional. Kemudian untuk quick response itu tempatnya di Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Kemudian call centernya 119 yang tidak ada PSPC kita. Kemudian nomor HP juga boleh. Nomor HP-nya 0813 1195 7119 ya. Ini nomor-nomor yang silakan nanti Bapak Ibu dari rekan-rekan dari Pers ya. Kalau ada nanti masyarakat ya gimana ini, nah, silakan menggunakan nomor-nomor yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga kita akan menambahkan di sini posko untuk di kantor bupati ini. Kita sudah menetapkan tadi adalah di bagian humas ini, di media center ya. Kalau memang keduanya ini macet, silakan nanti menghubungi Bapak Anton ya sebagai kepala bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Parangpariaman ya. Jadi barangkali itu sebagai tambahan dari kami dan kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan kami silakan. Pak, ya. Ada Pak insentif untuk tenaga kesehatan itu Pak? Ya. Masalahnya kalau di Jakarta kan ada insentifnya. Ya. Ya, garda terdepan ya Pak. Itu dana itu dari khusus untuk Nah itu anggaran untuk anggaran pemerintah kabupaten untuk kesiapan ini berapa? Ya. Sudah di standby kan Pak? Ya. Silakan ada pasien ya. Ya. Itu lagi Pak, untuk apa mungkin Pak? Kan ini komunikasi satu gitu ya Pak ya? Ya. Siapa yang bisa istilahnya yang ketika kami butuh wawancara, siapa yang akan kami wawancara dan siapa yang berwenang untuk mengasih itu. Ya, oke. Baik, ya, Satu lagi, silakan. Pak. Ya. Kepala daerah Pak, saya mewakili Pak.
Ya. Pak Sekda ini berkaitan dengan lockdown gitu Pak ya. Jadi kan ada negara-negara di negara tetangga Malaysia dan Filipina kan melakukan lockdown gitu kan. Jadi mereka ini kan mencontoh ada satu negara bahasa juga ya, di negara efektif dia sampai 100% menekan penyebaran virus corona. Ini kalau kita ambil skopnya nasional kan Indonesia Pak ya. Kalau pemerintah kita kan atau pemerintah pusat itu kan tidak bisa melakukan lockdown gitu Pak ya, karena mungkin stabilitas ekonomi gitu kan alasannya gitu kan. Cuman Bapak Presiden itu kan menunjukkan juga kan sebagai kepala daerah pimpinan di bawah gitu kan. Kalau memang satu daerah itu memang dampaknya sangat signifikan kan, tapi bisa dikatakan sudah KLB gitu kan, pemerintah daerah atau daerah setempat kan pimpinannya bisa mengerjakan lockdown lokal, artinya kan akses keluar masuk. Kalau kita kan tidak ada rantau kan, memang sebenarnya rantaunya gitu. Ini yang saya tanya gitu Pak, kan efektivitasnya lockdown ini kan sudah cukup bagus kalau kita lihat pada berkaca pada negara tetangga gitu Pak ya. Yang kita tanya kan kalau untuk terhadap pada perangan sendiri, apakah nantinya bisa mengikuti kebijakan lockdown ini Pak? Karena kita dekat dengan BIM gitu kan, BIM itu kan keluar masuk kan dari antar negara gitu kan, dari antar pulau gitu kan. Kemudian yang kedua Pak, kalau seandainya terjadi memang lockdown tadi, standarisasi gimana Pak untuk daerah sendiri? Ya, terus Pak. Pertanyaan bagi saya untuk ASN ini Pak, dengan adanya lockdown ini, adakah Pak ASN akan diliburkan Pak? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya pertama tertuju pada Direktur Rumah Sakit kita, Bu Riz. Kita tahu bahwa sekarang suspek ini sangat mencemaskan masyarakat. Dan salah satu tumpuan garda terdepannya adalah RSUD kita. Yang saya tanyakan adalah kesiapan RSUD dalam hal ini. Pertama tentang perawat kita sendiri. Dia akan bersentuhan langsung dengan calon pasien. Jadi bagaimana kesiapan kita secara standar dari gejala ini. Kemudian general, kita akan libur mulai besok anak sekolah kita. Ini sebagai langkah untuk karantina. Setelah libur ini apa yang kita lakukan? Seandainya terjadi misalnya waktu mulai sekolah terjadi misalnya melonjak kasus ini muncul banyak positif misalnya, apakah kita telah siap penampungan lokasinya itu? Salah satu contoh misalnya RSUD kan sudah punya ruangan isolasi. Apakah itu memadai untuk masyarakat kita Padang Pariaman? Atau akan kita bikin tempat khusus yang tidak bersentuhan dengan pasien lain? Ini perlu kita barangkali siapkan, tentu juga didukung oleh anggaran kita yang ada. Terima kasih Bu, itu saja barangkali. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Jadi ini mungkin secara umum saya sampaikan dulu terkait dengan lockdown, social distance dan lain sebagainya. Sebetulnya undang-undang kita itu sudah menentukan yang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Jadi karantina kesehatan itu ada tingkatannya, adalah karantina di rumah. Ya, karantina di rumah namanya pada saat seseorang warga di rumah itu terjangkit virus itu rumahnya dan seisinya kita lakukan karantina. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya karantina di rumah sakit. Ya, karantina di rumah sakit inilah yang rujukan kita bawa ke rumah sakit, nanti di rumah sakit ya di karantina. Kemudian yang ketiga, inilah istilah lockdown tadi adalah karantina wilayah. Ya, karantina wilayah namanya. Kita tutup wilayah itu, ya. Kemudian semuanya toko, pasar segala macam kita tutup semua. Nah,
untuk menetapkan lockdown atau karantina wilayah ini tentu perlu kita pertimbangkan dampak-dampak ekonominya, sosial budayanya, ya. Jawaban saya juga terkait dengan nanti adalah kalau pegawai diliburkan. Nah, kita sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati perlu memperhatikan juga dampak-dampak ekonominya. Seandainya memang pegawai kita liburkan juga, ya kalau kami pegawai oke lah, kami bisa mendapatkan bulanan. Bagaimana nanti ya yang akibat pegawai ini masuk libur masuk kantor, ini akan ada yang makan lontong, ojek, segala macam. Bagaimana kita harus mempertimbangkan sedemikian juga gitu persoalan ekonominya, sosial budayanya, segala macam. Makanya untuk saat ini kita belum akan meliburkan PNS kita. Nah, ini yang penting. Tapi nanti juga kalau memang suspeknya meningkat terus, tentu hal-hal seperti itu perlu kita lakukan sebagaimana yang diterapkan oleh DKI, kemudian juga Palembang dan lain sebagainya. Kita lihat nanti. Cuman untuk saat ini kita memang belum melakukan kebijakan untuk meliburkan PNS. Kenapa? Karena memang yang pertama terkait dengan penyebarannya yang belum kita anggap mengkhawatirkan. Kemudian juga kita tentu perlu memperhatikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan budayanya. Jadi ini. Kemudian bagaimana dengan insentif ya, insentif medis dan lain sebagainya. Nah inilah kalau di dalam tatanan normatif APBD-nya itu tadi sudah dijelaskan, kita upayakan dulu melalui dana-dana yang sesuai aturan kita memberikan insentif. Tapi kalau tidak, yang sifatnya darurat seperti ini, kita akan mencoba nanti menyusun penganggarannya, termasuk juga salah satunya adalah apakah perlu kita sediakan juga insentif-insentif untuk tenaga medis ini, ya. Ini disusun nanti oleh Pak Budi nanti anggaran biayanya, pengadaan operasional dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba nanti usulkan untuk kita keluarkan nanti di luar dari biaya OPD yang ada. Kemudian untuk kebutuhan wawancara, ya tadi wawancara tadi sebetulnya kami sudah sampaikan. Itu untuk kontak person ya, itu ada sekretariat gugus tugas namanya, ya gugus tugas. Nomor HP-nya 081166621114. Ini siapa namanya nih Bu? Anggota Pusdalkop ya. Jadi nanti silakan nanti ya. Kalau wawancara istilahnya kalau kami TV kan langsung bertemu dengan narasumbernya. Oh iya, boleh. Nah, jadi kalau memang ada kasus seperti itu, ya tentu bisa kepada saya, kemudian juga bisa kepada Pak Dinas Kesehatan, bisa juga kepada Pak Budi ya sebagai sekretariat dari tim gugus ini, ya. Bisa juga ke Pak Bupati. Cukup itu dulu, ya. Jangan kita kembangkan ke yang lain, biar nanti informasi kita satu apa, ya. Nantinya kalau yang lain kan nanti. Iya betul. Ke saya, ke Pak Bupati, Pak Wagub, kemudian kalau agak teknis sedikit ke Dinas Kesehatan kalau kesehatannya, kemudian agak operasional sedikit ke BPBD. Nah itu. Berapa nomor handphone yang terus Pak? Ya. Pak dimati-matiin berapa nomor handphonenya? Handphone Kadis Kesehatan dulu, ya Kadis Kesehatan. Nanti kita berikan selengkapnya nanti melalui ya. Ya. Harus ada Pak. Ya boleh. Kalau kesehatan kita nangkat loh Pak. sedang menangani ini mungkin sedang konsentrasi ya. Kita akan berikan nanti selengkapnya nomor HP saya, kemudian nomor HP Pak Kadis Kesehatan. Tapi saya kadang-kadang kalau saya tidak tanggapi mohon di WA Pak, saya mau nanyakan ini. Kadang saya kan mau rapat dengan Pak Bupati, sedang rapat kan halo saya kan mungkin. Satu lagi Pak. Ya lagi Pak. Di RSUD satu Bu. Ketika kami TV, ya. kami butuh gambar. Ya. Dan kepada siapa kami mengadu nanti kepada RSUD. Ya. Saya juga sudah sering ke RSUD kan ada apanya sendiri gitu kan, SOP-nya sendiri. Kalau kami menerobos itu nanti dimarahin. Nah, sama siapa kami nanti? Yang ada undang-undang itu sama siapa? Telepon aja Ibu. Ya, telepon aja Ibu. Nah, Ibu ditelepon nggak pernah nanya. Ya, ini jadi nanti nomor-nomor handphone ini akan kami kasihkan melalui humas nanti ya. Ini Pak Sekda, Pak Bupati, kemudian Pak Yun, Pak Kadis Pendidikan ya.
Nah, kalau memang langsung ke apa, kita akan berikan informasi yang seluas-luasnya. Ya. Pak, Baik, silakan. Soal kegiatan OPD Pak, seperti pejabat-pejabat OPD lah Pak, yang kunjungan keluar, atau buat kegiatan di luar. Contohnya di hotel-hotel itu kan tertutup tapi orang bebas masuk, wisatawan dari luar. Satu lagi, mungkin kita DPR ini Pak, yang punya jadwal rutin untuk kunjungan keluar daerah. Jadi apakah tetap dijalankan dalam kondisi sekarang atau ada kebijakan untuk dibatasi beberapa kegiatan? Ya, jadi yang pertama dulu untuk undangan keluar daerah yang dari pusat itu rata-rata semua sudah dibatalkan. Saya aja kemarin mau ke Batam nggak jadi, sudah dibatalkan oleh pusat. Itu untuk dari pusat ya. Kita kan kadang keluar daerah ini ada undangan dari pusat provinsi, tapi pusat lah, kalau provinsi kan di internal kita juga kan. Kemudian yang kedua, terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam daerah. Nah ini memang kita sangat membatasi dan sangat selektif sekali ya. Kalau memang urgensinya sangat penting dan sangat tinggi, kenapa? Kalau kita tidak lakukan ini berakibat terhadap percepatan pelaporan misalnya, itu perlu kita adakan, tapi tetap dalam jumlah peserta yang terbatas. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Nanti kok ada juga di hotel. Nah, padahal ada di hotel ini untuk efektivitas dalam percepatan pelaporan misalnya. Kita perlu memberikan bimbingan teknis misalnya. Jadi ini yang cuma tetap kita lakukan dengan selektif dan membatasi jumlah orangnya. Ya. Terima kasih Pak Sekda. Ya. Tadi pertanyaan saya mungkin. Oh iya, sorry. Ya silakan Bu Direktur. Ya. Terima kasih Pak. Kayaknya dapat angin segar saya ke rumah sakit kayaknya nih Pak. Jadi emang rumah sakit seperti kami bilang tadi ada sistem rujukan, ada namanya kesepakatan rumah sakit itu namanya ada sistem T Pak. Sistem T itu sistem rujukan rumah sakit. Ya ada sistem rujukan rumah sakit ringan, ada sedang, ada berat. Nah sedangkan kita hanya sampai saat ini sarana-sarana kita yang mendukung, kita baru sistem rujukan kita ringan. Sedangkan beratnya kita ke RSUD Pariaman. Karena kita dibagi wilayah selatan ya kita ya, wilayah selatan kita rujukan sedang ya, yang sedangnya itu adalah ke rumah sakit Pariaman. Jadi kita ketika kita tidak menyiapkan sarana kita di kurang, kita rujukan ke Pariaman. Setelah Pariaman, ketika berat lagi di Pariaman, kita rujukannya yang beratnya itu adalah ke M Jamil. Jadi itu. Tapi secara sederhana kita sudah menyiapkan ada ruang isolasi. Kita mempunyai ruang isolasi itu tersendiri Pak, 2 pintu. Jadi dari itu masuk itu sendiri. Kita punya 4 tidur. Jadi rumah itu emang ruang paru. Tapi itu kita khusus untuk COVID. Jadi kita tidak menerima pasien itu dulu. Itu sangat baru sederhana. Terus dari SDM perawat kita dikatakan lebih tidak, dikatakan kurang juga tidak. Nah, apa antisipasi kita di ini? Kita hanya menyiapkan kita fooding mereka saat ini baru Pak. Dan alhamdulillah ada angin cerah dari Pak Sekda. Jadi alhamdulillah mantap pertanyaan Bapak. Jadi ada angin cerah untuk kita. Saat ini kita menyiapkan rumah sakit walaupun tanpa COVID ini kita setiap hari itu menyiapkan setiap petugas itu ada dapat telur, ada susu, ada kacang hijau. Tapi sekarang kita tambah multivitamin. Baru itu yang kita berikan saat ini untuk petugas-petugas kita yang piket. Nah, jadi mohon maaf kalau rumah sakit ada yang berpakaian-pakaian yang seperti robot, kami mohon maaf. Jadi emang itulah protap di rumah sakit. Jadi ada tidak adanya pasien saat ini kita harus APD, kita harus waspada diri. Jadi emang tidak segala macamnya tadi itu kita antisipasinya di rumah sakit seperti itu. Kenapa? Sakit satu orang, sakit satu piket satu orang itu sangat ganggu pelayanan. Makanya itu hanya itu balik kita bicarakan dengan foodingnya. Terus mungkin itu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah dapat itu Pak. Makasih ya Pak ya. Mudah-mudahan itu terlaksana karena Amin. Karena di sekarang ini tenaga kesehatan sudah lumayan banyak yang kena, rumah spesialis juga udah banyak, perawat juga udah banyak. Mudah-mudahan di kita tidak ada yang kena gitu aja. Terus mengenai nomor telepon tadi, kita juga di rumah sakit minta buat juga tim COVID. Jadi tim COVID itu nanti ada timnya juga, ada suatu timnya, nanti saya kasih nomornya, sekretariatnya kemana melapornya. Tapi mohon maaf juga karena kan COVID ini kadang-kadang masyarakat ketika dia dibilang COVID, jadi dia diisolasi, kadang ada semacam yang merasa dirinya seperti diasing segala macam. Jadi nanti kalau untuk data atau segala macamnya kami mohon maaf tidak bisa memberikan karena untuk menjaga privasinya mereka.
Karena nanti sama nanti seperti kasus-kasus dulu kayak kusta, dia diasingkan segala macam. Kan sebenarnya kan kasus COVID ini dia cuma diisolasi di rumah dia gitu. Jadi kadang-kadang kan ada anggapan beberapa pasien, jadi dia beranggapan dia seperti diasingkan gitu. Jadi seperti itu. Emang untuk menghambat segala macamnya kita juga punya undang-undang ya Pak ya, undang-undang IT, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Tapi ketika diizinkan kami akan mengizinkannya. Terus nanti nomor teleponnya atau perlu sekarang? Ini tim sekretariat COVID-nya ya. Ini ada tim COVID-nya adalah kasih pelayanan, namanya Bu Haji Edralina. Itu nomor teleponnya 0853 74 33 78 25. 0853 74 33 78 25. Nah, kalau mereka tidak mengangkat, katanya saya nanti tidak menghubungi, tapi ada nomor yang kemarin ada HP-nya agak hang, jadi memang kemarin itu ada yang 73. Tadi ada nomor baru. Termasuk nomor saya itu. Termasuk ya. 0823. Nanti kalau seperti Pak Sera tadi, nanti kan saya juga pelayan, jadi sampai siang itu juga melayani masyarakat. Jadi nanti kalau tidak diangkat, jadi mohon maaf. 0823 86 27 89 00. Itu ulang Bu. Iya. 0823 86 27 89 00. Sebenarnya kami pengen seperti itu Bu, ya. Kami taat aturan juga, tapi kami TV ini butuh gambar cepat, jadi komunikasi kami harus cepat juga, itu aja Bu. Dengan Bu Direktur aja. Tambahan aja Bu, dari pelaksanaan jurnalis Sumbar. Jadi kami ini kan kalau situasi untuk penanganan COVID-19 kan itu kan penambahan daya tahan tubuh gitu kan. Itu wartawan sendiri apakah ada itu? Aku kayak gitu. Ini kan dari masukan dari kantor saya sih nggak masalah. Artinya kan dari mereka. Udah jam 1 kayaknya katanya. Nah, lancar Victor. Jawabannya kita silakan ke Pak Budi dulu. Ya, ada yang mau ditambahkan? Waktu sholat, dan Bu Dirut lah kena Pak Kadis Kesehatan. Masker ko baca caranya biar mudah. Soalnya kami kan berinteraksi di orang di luar. Iya. Karena satu wartawan ku punya motor. Iya. Nggak ada yang jotor. Yang menutup mungkin yang keras kakak. Jadi awak di luar tahu wartawan ku kamar jalur dari sementara aku masuk bolu jam papa aja. Jadi mungkin masker ku baca ada mendapat soalnya awak lah keliling beberapa potik payah mana dapat. Sebelum kami jawab, mungkin barangkali teman-teman wartawan kalau pergi ke dinas kesehatan ada SOP baru yang dilalui. So, kenapa kita juga khusus santai. Jadi kalau kamu ke rumah ke dinas kesehatan, kita tidak bisa langsung bertemu, nanti ada ruang khusus kita diskusi. Jadi dengan konsep cuci tangan pakai sabun, kita ketemu, setelah itu kembali tidak pakai sabun. Dan ruangannya bukan langsung ke ruangan saya, ada ruang khusus kita siapkan. Nanti kata juga kita memutus mata rantai. Barangkali ini juga dilakukan sebuah OPD sebenarnya dari Termasuk rumah sakit. Maksudnya gini Pak, kalau ya itu lah. Nah yang kedua berkaitan dengan masker. Masker untuk sekarang kita siapkan untuk orang sakit. Oh gitu. Sangat langka. Adapun itu terbatas. Pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk membuat masker ini kan bisa aja Pak. Sekarang rekan wartawan membuat dengan kain yang ada, ibu-ibu tahu itu buat dengan itu kita bisa memanfaatkan. Kalau masker kendaraan biasa bisa. Oh bisa. Itu standar untuk standar itu aja. Kalau untuk standar kita mendekati atau kita akan melihat pasien yang positif itu tidak boleh. Itu kita pakai maskernya N95. Oh yang hijau luar itu ya Pak jadi. Oh nah ini masker biasa. Yang pakai mangkok. N95 dan itu jumlah pun terbatas. N95 ini kita yang ada sekarang di dinas kesehatan atau di rumah sakit hanya ditujukan buat pasien TBC atau positif.
Yang jelas kita yang akan diulang itu untuk TBC sebenarnya. TBC ya. Jadi masker itu untuk yang sakit, kalau nggak sakit. Karena situasi kita seperti ini tentu diprioritaskan buat yang sakit. Dia masker itu. Jadi kalau yang kesehatan nggak usah pakai masker, Pak. Kan sampaikan dokter Lis tadi, dia tingkatkan gizi, tingkatkan stamina, kita sehat, alhamdulillah. Iya Pak, saya lihat di sini banyak yang sakit nih Pak. Sebentar lagi siapa sudah ini sama melihat ikan. Nanya sama Pak Budi. Nah, Pak Budi ya sekalian Pak Budi. Dalam rangka tanggap darurat COVID ini, Pak, peralatan khususnya atau peralatan tambahan, Pak, dalam keadaan darurat atau mendadak, Pak, kalau ada pasien yang jauh gitu kan, yang tidak tercover dengan rumah sakit, apa aja yang tersedia, Pak? Kalau dalam tanggap darurat, memang kita dalam hal ini menunggu dari unit teknis seperti dari dinas kesehatan dan RSUD. Kalau kita memang tidak ada standby hal itu, cuman kita dalam hal ini bagian wilayah kita bencana dan alam, domain kita, gitu kan. Cuman dalam hal ini yang kita rembukan tadi, kebutuhan ini yang kita butuhkan. Cuman kita kendala sekarang, barang itu tidak ada di pasaran. Ini yang pusing kita. Apa itu, Pak? Cairan disinfektan. Kalau untuk cairan disinfektan bisa kita olah. Ya. Kalau untuk sanitizer kita agak susah, tidak mungkin. Ya, tapi kalau untuk masker, harga ada belanja online harga 500.000 satu box. Kemudian kita sama Pak Budi mencari lagi thermal gun itu yang untuk deteksi suhu itu. Tadi saya baru pesan 2, akhir awal April baru dapat. Dan mencarinya itu bukan pada yang supplier legal, supplier ilegal, misalnya ada jalur tikusnya. Nah, kalian nggak dapat. Jadi bahan bisnis juga, Pak, ya? Iya, harga yang dari 25.000 ke 300.000. Hukum ekonomi itu. Jadi mungkin saya tambahkan masalah tanggap darurat ini. Pertama, tim gugus tugas ini mendesak seluruh OPD itu beroperasi kayak dinas pariwisata. Dia harus mensosialisasikan ke tempat-tempat wisata itu harus selektif bagi pengunjung. Banyaklah dinas-dinas yang kita desak supaya melaksanakan operasional ini semasa tanggap darurat sesuai tupoksinya. Saya yakin kalau seluruh OPD ini bergerak sebagai tempat Priaman, itu kemungkinan kita bisa, seolah-olah kita bisa untuk penanganan virus ini untuk memperkecil untuk penyebaran. Apalagi sekarang kita ODP kita memang nggak fokus di dinas kesehatan memperhatikan jumlah ODP kita dari lebih 100 ya Pak. Sampai hari 138 ODP di Padang Priaman ini kita fokuskan. Nah ini kita berusaha bagaimana ini tidak sampai penambahan signifikan ke depannya. Ini kita pikirkan bagaimana tracking dari warga yang masuk keluar Padang Priaman. Makanya kita upayakan setiap hari memanggil kepala dinas ini bagaimana penanganannya itu. Kalau semuanya dinas-dinas ini bergerak sesuai tupoksinya untuk penanganan corona itu sudah nggak operasi selama ada darurat ini. Nah kalau seandainya penanganan darurat ini tidak tuntas ataupun ada yang tertinggal selama sampai tanggal 14 April, dalam ketentuan itu kita boleh memperpanjang. Yang benar. Ini sedikit tambahan untuk teman-teman wartawan. Sedikit untuk jaga diri gitu kan. Ini COVID ini kan dia virus. Tolong wawancaranya nanti sama wawancara sama itu minimal jarak 1 meter. Minimal jarak. Kasih supaya kami kebal. Minimal jarak 1 meter. Habis itu hanya cuci tangan. Bukan sanitizer yang bagus, tapi yang lebih bagus adalah cuci tangan. Pakai sabun itu yang lebih efektif daripada sanitizer macam itu. Lebih efektif, lebih ini kumannya. Cuci tangan. Terus kalau batuk, bersin, tutup dengan tisu. Tapi kalau tidak, pakai bahu dalam bagian dalam. Karena apa di sini dia nanti kita nggak bisa menularkan di sini. Jadi dia langsung jangan segala macam gitu, nggak boleh harus ke sini. Nggak sama di sini. Jangan tutup pakai tisu. Itu data tubuhnya tadi. Yang tadi Pak ya. Minimal makan telur 1 setiap hari. Tadi ada banyak. Makasih lo ya. Ini lagi Pak, untuk Pak Kadis Kesehatan yang mau tanya Pak. Sekarang semua datang ya Pak.
bertemu atau di keramaian. Sementara ketahanan tubuh kita itu salah satunya ada dengan olahraga. Ya, siap. Nah, sementara senam ditiadakan. Gimana? Kalau kami dari jajaran kesehatan, senam ditiadakan itu mungkin tidak sedemikian. Yang jelas kalau kita dengan konsep germas itu kan gerakan peregangan sesaat di dalam ruangan boleh. Kali yang kesehatan kan setiap jam 10 jam 2 siang kita tak ada peregangan. Olahraga soalnya kenapa juga aktivitas senam. Di luar gedung karena situ seperti ini kita menyesuaikan aja. Oh, berarti boleh di ruangan boleh ya Pak ya? Boleh. Yang jelas kita semua kabar sampai hari ini kan belum ada yang positif. Ya, belum ada yang positif satu, kemudian yang kedua, tentu dengan ada hal seperti itu kita pernah itu tidak ada. Barangkali aktivitas kita semua bisa lebih seperti ini. Kalau nanti ada positif itu lagi stepnya lagi yang kita. Mungkin satu tambah satunya. Anggota senamnya nanti lihat riwayat kontak dengan siapa dulu gitu kan. Tapi Pak aman ya. Yang jelas nanti teman-teman ada teman yang tanya betul belum dokter gitu, dokter tanya dari mana. Tanya dulu, iya. Ada 2 kota nggak dalam ini 14 hari yang lalu? Surat edaran untuk sekolah ini nomor berapa Pak? Surat edarannya? Ya, item-itemnya. Coba. Ini ada Terima kasih Pak. Bupati Padang Pariaman, surat edaran Bupati Padang Pariaman nomor 420/1195/Disdikbud/2020 tentang pencegahan coronavirus disease COVID-19 pada satuan pendidikan. Merujuk edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, setiap satuan jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, RA, SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA, negeri swasta, serta pendidikan non formal untuk belajar mandiri di rumah masing-masing mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai 2 April 2020 dalam kurun selama 14 hari. 2. Meminta kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk menugaskan setiap guru dan tenaga kependidikan untuk memberikan tugas atau pembelajaran jarak jauh belajar di rumah kepada seluruh siswa yang diliburkan sesuai dengan program yang telah direncanakan. 3. Kepada Kepala Satuan Pendidikan, guru dan tenaga kependidikan mempersiapkan pelaksanaan ujian sekolah atau US dan ujian nasional berbasis komputer UNBK yang telah dijadwalkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI tetap dilaksanakan sebelum ada ketentuan lebih lanjut dari Kemendikbud RI. 4. Satuan pendidikan dihimbau untuk menunda kegiatan lomba-lomba atau kegiatan lainnya yang mengundang dan mengumpulkan banyak orang. 5. Kepala Satuan Pendidikan akan mensosialisasikan kepada orang tua, garing wali murid tentang gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan mengawasi serta mengarahkan anak-anaknya agar belajar di rumah dan menghindari tempat keramaian. 6. Kepada pelajar siswa yang kedapatan berada di fasilitas umum keramaian tanpa didampingi orang tua akan ditindak oleh Satpol PP kecuali hal-hal yang sangat penting. Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Parit Malintang tanggal 19 Maret 2020. Bupati Padang Pariaman Ali Mukni ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan, Saudara Kacaptin Wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Saudara Kepala Kanmenak Kabupaten Padang Pariaman, keempat Asik. Kalau bisa berbanyak Pak, diperbanyak. Siap. Cukup Bapak Ibu. Cukup ya. Jadi terima kasih. Nanti kontak personnya kalau ada nanti setelah ini ada hal yang bersifat COVID ya, COVID-19 ini silakan ya, biar nanti kita satu pintu informasinya. Kecuali mungkin hal-hal yang bersifat teknis banget gitu kan, bisa ke RSUD langsung, kemudian ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas
ke BPBD, Dinas Pendidikan. Tapi untuk COVID secara umum, biar kita satu informasi, ya wawancaranya cukup dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atau saya, ya. Nanti jangan nanti ke lain informasinya nanti, ya, karena memang ini keadaan yang sangat darurat, ya. Demikian, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan dari media. Terima kasih sekali lagi dan mohon juga dukungan dari kita semua. Kenapa? Karena memang persoalan COVID-19 ini betul kata Pak Jokowi adalah kita bergotong royong. Satu orang per orang sangat dibutuhkan perannya. Apalagi kita berkaitan dengan ODP tadi, orang dalam pemantauan. Ini butuh, ya, kita juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada para perantau, kepada saudara kita yang memang pulang dari luar daerah. Saya kira itu, mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.